Baik, halo Insan Share. Saat ini Insan Share sedang menyaksikan Share Podcast untuk edisi Akhlak Series. Dan saat ini saya Farizal akan jadi tempat teman-teman untuk mengobrol terkait akhlak. Nah, pada kesempatan kali ini, Akhlak Series ini adalah merupakan media kita untuk ngobrolin terkait akhlak, juga media internalisasi budaya perusahaan di PT Share. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau merupakan Worthy Akhlak Award 2023 untuk kategori Best in Akhlak, karyawan paling adaptif dan karyawan paling amanah. Beliau merupakan Kepala Divisi Manajemen Kawasan Share. Beliau adalah Pak Yogi Widi Kurniawan. Selamat datang Pak Yogi di Akhlak Podcast Series. Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk ngobrol sama Pak Yogi. Bagaimana kabarnya Pak Yogi? Alhamdulillah, baik Mas. Oke. Tapi sebelumnya, sekarang sibuk apa Pak Yogi? Kebetulan karena saya di bagian operasional, tentunya memang kebanyakan kesibukan saya ya di bagian operasional berhubungan dengan tenan. Berhubungan dengan tenan ya. Tapi kemudian kalau kita bicara masalah di kawasan Share ya begitu ya Pak Yogi, erat kaitannya dengan bisnisnya kita gitu, sangat dekat dengan kaitannya dengan tenan, lalu juga akhirnya bagaimana akhirnya kita juga dapat profit juga karena salah satu profit center dari kita. Nah, tapi sebelumnya Pak Yogi, kita kilas balik dulu Pak Yogi. Kalau kita bicara masalah bisnis, kita juga akhirnya bicara masalah ketidakpastian yang kita hadapi. Nah, tapi kemudian ketika kita bicara ketidakpastian, ini juga akhirnya menjadi dasar bahwa kemudian satu perusahaan itu harus going to change, harus senantiasa berubah, harus senantiasa bertransformasi, dan harus senantiasa siap untuk menghadapi perubahan, Pak Yogi. Tapi kalau misalnya saya mau nanya nih Pak Yogi, terkait sebenarnya apa yang diartikan sebagai ketidakpastian dalam bisnis Pak Yogi? Iya. Jadi mungkin saya coba mengkategorikan terkait ketidakpastian itu disebabkan oleh dua hal. Oke. Yang pertama faktor eksternal yang merujuk terkait lingkungan sekitar seperti peraturan pemerintah, kondisi ekonomi nasional, kondisi sosial itu sangat berubah, sangat mempengaruhi juga. Yeah. Terus ada juga saya kategorikan ada faktor internal juga, merujuk kepada lingkungan perusahaan, misalnya budaya perusahaan, kebijakan perusahaan, dan lain-lainnya. Oke, berarti kemudian ada eksternal dan internalnya Pak Yogi. Mungkin dan salah satu yang sangat menarik tadi dibicarakan bahwa kemudian salah satu faktornya adalah budaya perusahaan juga ya Pak Yogi. Nah, tapi kemudian kita juga bicara masalah, kalau misalnya kita bicara masalah ketidakpastian memang kemudian, kita juga akhirnya kembali pada konteks bahwa ketika kita bicara ketidakpastian pasti ada apa ya, kalau kita bisa bilang dampaknya, terus akhirnya juga kita harus siap gimana sih akhirnya untuk menghadapi ketidakpastian ini. Salah satu yang jadi kaitannya adalah kemudian resiliency mungkin ya Pak Yogi. Nah sebenarnya Pak Yogi bisa mendefinisikan nggak sih sebenarnya resiliency itu apa Pak Yogi? Ya, jadi kalau melihat kondisi ketidakpastian, kalau saya mengetimologikan atau mendefinisikan resiliensi adalah kemampuan adaptif dari sebuah perusahaan dalam menghadapi suatu perubahan atau tantangan yang terjadi. Seperti itu. Berarti kemudian ini adalah sikap yang seharusnya bisa muncul ketika akhirnya menghadapi satu ketidakpastian gitu ya Pak Yogi. Nah, balik lagi nih Pak Yogi, ketika didefinisikan seperti itu, selanjutnya apa sih sebenarnya dampak dari resiliency ini kemudian kalau misalnya kita bicara pada konteks bisnis akhirnya? Jadi gini Mas, ketidakpastian itu suatu ketika akan terjadi ya, karena memang kita tidak bisa memprediksi terutama faktor-faktor eksternal ya. Nah tentunya memang dampaknya akan sangat berpengaruh bagi perusahaan. Contoh nih, misalnya kita sebagai pengelola kawasan industri yang mana
sangat tergantung ke faktor eksternal. Contoh nih, kebijakan pemerintah terkait UMK itu sangat berpengaruh sekali bagi bisnis pengelola kawasan ya. Nah tentunya bagi kita bagaimana caranya untuk melakukan antisipasi. Salah satunya adalah kita harus adaptif atau resiliensi itu. Oke, Pak Yogi. Berarti kemudian dampaknya sangat besar kemudian. Kalau misalnya kita menghadapi ketidakpastian, berarti kita juga akhirnya harus siap berubah, harus siap beradaptasi kemudian, supaya nanti kemudian ketidakpastian ini bukan jadi satu masalah yang baru begitu ya Pak Yogi ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita bagi nih Pak Yogi, ketika akhirnya resiliency ini dalam beberapa konteks misalnya, lalu kita kecilkan kemudian misalnya dalam konteks individu misalnya. Nah, sebenarnya Pak Yogi, bagaimana sih akhirnya sebagai individu atau kemudian sebagai tim, gimana sih akhirnya untuk tetap adaptif, tetap fleksibel, tetap responsif pada konteks perubahan dan ketidakpastian yang akhirnya muncul ini Pak Yogi? Ya, jadi kita tentunya coba melakukan analisa ya, menganalisa kira-kira dengan kondisi ketidakpastian yang sudah terjadi, terus kira-kira dampak yang akan terjadi itu kita menganalisa kita harus seperti apa. Nah tentunya dari kita sebagai individu tentunya harus melakukan proses adaptasi. Karena misalnya nih, sebelum ada ketidakpastian tentu kita sudah punya strategi lah, strategi A. Terus tiba-tiba ada ketidakpastian yang sehingga menyebabkan ada perubahan dari segi bisnis perusahaan. Nah tentunya perlu dilakukan strategi B lah misalnya untuk mengatasi ketidakpastian yang berakibat nanti berdampak kepada perusahaan tentunya. Oh gitu ya Pak Yogi. Akhirnya ya, nah akhirnya ketika muncul kemudian misalnya dibicarakan ya sebagai individu akhirnya kita tetap fleksibel ya Pak Yogi. Akhirnya walaupun kemudian misalnya kita sudah punya strategi A, tapi kemudian akhirnya ya karena ketidakpastian akhirnya ada perubahan, katakan misalnya dalam kebijakan, akhirnya juga muncul harus kita rubah akhirnya strategi ini Pak Yogi. Nah dari Pak Yogi sendiri nih Pak Yogi, kalau misalnya diminta untuk sharing ke teman-teman instansier saat ini Pak Yogi, gimana sih akhirnya kita sebagai individu gitu kan, kalau tadi dalam konteks strategi dan tim misalnya, kemudian dalam bisnis. Nah tapi ini lebih mikro lagi nih Pak Yogi, karena kan kalau misalnya kita bicarakan misalnya tentang adaptasi dengan kita nggak bicara masalah umur lah Pak Yogi. Mau yang muda, mau yang tua juga menghadapi ketidakpastiannya, terus akhirnya enggan untuk beradaptasi. Nah, kira-kira Pak Yogi, kiat-kiat apa sih yang akhirnya bisa di-share ke teman-teman instansier? Gimana sih akhirnya untuk bisa membantu kita sebagai seorang pribadi, seorang individu untuk bisa beradaptasi lebih cepat dan efektif? Karena kan kemudian kadang misalnya kita bicara masa adaptasi panjang, lama banget untuk merubah gitu Pak Yogi. Jadi kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu. Maksudnya begini, kita harus punya pola pikir yang harus kita tanamkan bahwa kita harus istilahnya agile. Kita harus mudah beradaptasi. Karena apa? Tentunya apa yang kita lakukan nanti memberikan manfaat bagi kita di sana. Karena mau nggak mau kita harus improvement, kita harus lakukan pengembangan skill di sana, dan tentunya memang ada manfaat di sana. Kita akan bertambah ilmunya, bertambah informasinya di sana. Terus yang kedua tentunya kita harus memotivasi diri kita, karena ya setidaknya misalnya kita dibebankan tugas sesuatu yang di luar pakem kita lah atau keilmuan kita, dan tentunya memang harapannya itu ada nilai positif yang akan nanti kita terima. Seperti itu Mas. Berarti emang harus balik lagi ke diri sendiri ya Pak Yogi, harus punya motivasinya, terus harus sadar bahwa kemudian ya ini juga pasti ada manfaatnya di kemudian hari. Baik Pak Yogi, akhirnya kan tadi kita bicara bahwa kemudian harus datang dari diri sendiri, harus punya motivasinya, harus punya keyakinan bahwa kemudian semuanya pasti baik di kemudian hari, punya manfaat lah kemudian.
Nah, tapi ketika kita bicara terkait ketidakpastian ya Pak Yogi, bukan hanya kemampuan beradaptasi aja, ataupun mungkin kemudian resiliensi yang akhirnya muncul. Kalau misalnya kita perluas lagi Pak Yogi, tadi kan kita bicara secara mikro ya Pak, secara individu kemudian. Tapi kalau misalnya kita kembalikan kepada yang lebih makro, gitu Pak Yogi, ke satu tim misalnya Pak Yogi, kita nggak bisa memungkiri bahwa kemudian adaptasi ini harus muncul selain daripada individu, kita juga akhirnya harus memunculkan itu secara tim. Dan kemudian tapi banyak sekali konteks yang ataupun kasus-kasus yang berbeda Pak Yogi. Kadang kan kemudian ketika kita mau mengadaptasi sesuatu atau misalnya mau merubah sesuatu, tim itu kan akhirnya harus punya kaki yang sama, punya tangan yang sama, terus akhirnya harus punya strategi yang sama dan punya pola pikir yang sama. Walaupun itu nggak bisa dipaksakan ya Pak Yogi. Nah, tapi kemudian ada muncul satu konteks yang baru Pak Yogi selain resiliency untuk menghadapi ketidakpastian. Saya meyakini bahwa satu tim itu harus bisa percaya nih Pak Yogi satu sama lain. Kalau misalnya nggak percaya satu sama lain, ya mau apa kemudian ada trust issue di antara, katakan misalnya di atasnya ternyata nggak percaya bahwa bawahannya bisa berubah, terus akhirnya yang bawahnya juga nggak percaya bahwa si atasan ini bisa leading the teamnya juga kemudian Pak Yogi. Nah, kita juga bicara masalah nah ketika akhirnya belum ada kepercayaan dan akhirnya secara individu juga belum bisa berubah, muncullah resistensi ya Pak Yogi ya. Nah, sebenarnya secara individu, kita kembali ke ranah individunya dulu. Gimana sih akhirnya resistensi akan perubahan ini bisa dikurangi Pak Yogi? Karena kemudian ya dalam konteks yang sama, misalnya di kasus yang sama misalnya saya bisa contohkan, katakan misalnya kita sudah punya kebijakan baru nih misalnya Pak Yogi, ternyata kita secara individu ataupun tim ternyata nggak oke dengan perubahan ini misalnya. Katakan misalnya ada perubahan fungsi ataupun misalnya arah strateginya. Nah, kan muncul akhirnya, kan saya sudah nyaman dengan yang saat ini saya pegang misalnya, fungsi yang saya pegang ataupun misalnya gaya pekerjaan yang sudah saya pegang kemudian. Muncul resistensi yang sangat besar menurut saya Pak Yogi. Nah, kira-kira untuk meminimalisir resistensi itu gimana caranya Pak Yogi? Karena kalau mengurangi kayaknya nggak bisa ya Pak Yogi ya. Jadi begini Mas, saya mungkin kembali ke konteks individu dulu ya, karena memang resiliensi ini atau adaptif ini memang harus perlu dimiliki oleh setiap individu. Karena apa? Pada waktu kita misalnya kita taruhlah kita berpindah ya, dan tentu kita harus coba berlaku adaptif. Misalnya kita mulai dari porsi terbawah nih, nah tentu kita coba akan bagaimana misalnya di kondisi sebelum, terus kemudian saya diletakkan di posisi yang mana berubah tidak sama seperti sebelumnya. Nah, tentunya saya harus adaptif nih. Dan misalnya nanti posisinya ke depannya saya dirubah lagi. Nah, tentunya nanti saya harus adaptif juga. Nah, tentunya dari sana kita bisa banyak belajar lah. Kira-kira yang harus saya lakukan seperti apa. Nah, tentunya pada waktu nanti diberikan peluang oleh perusahaan kita sebagai pimpinan, dan tentunya nanti itu menjadi salah satu kunci bagi kita untuk kita bisa mengambil keputusan. Karena tentang studi kasus, case-case yang sebelumnya sudah kita lakukan, bagaimana cara kita memaintenance-nya, itu sudah kita pernah lakukan. Mungkin saja keterkaitan dengan problem ya, misalnya nih zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Nanti kita perlu memang melakukan penyesuaian. Mungkin kita tidak terlalu frontal lah untuk proses penyesuaiannya, tapi setidaknya kita sudah bisa meletakkan strategi apa sih. Harapannya nanti kita tidak salah untuk memutuskan suatu strategi yang harus kita ambil seperti itu Mas. Terus dalam konteks tim, memang
apa ya, kalau dibilang tentunya dengan kita adaptif di semua tempat ya, tentunya kita bisa melihat atau memandang bahwa setiap orang ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi tentunya kita harus percaya bahwa di masing-masing individu di dalam tim itu memiliki kelebihan. Nah, tinggal kita bagaimana caranya mengorganisir sehingga tim ini bisa bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan. Seperti itu, Mas. Berarti kemudian ya balik lagi Pak Yogi, secara individu ya balik lagi, nggak bisa akhirnya bicara masalah dari eksternal didorong, tapi kemudian harus dari internal diri sendiri ya Pak Yogi. Benar. Betul. Karena kemudian ya katakan misalnya tadi dalam konteks bahwa di kemudian hari pasti ada manfaatnya, gitu ketika kita ditempatkan dimanapun, kenapa akhirnya harus bisa adaptif, kemudian kita bicara masalah 2-3 tahun ke depan mungkin diberikan kesempatan untuk leading the team dengan fungsi yang berbeda-beda, ya kita juga harus siap gitu ya Pak Yogi. Dan kemudian kalau misalnya kita bicara masalah yang tadi yang dibilang Pak Yogi bahwa ketika kita berada pada satu tim ya harus percaya satu sama lain mungkin ya Pak Yogi. Ada tambahan lagi, Mas. Ya, gimana Pak Yogi? Tentunya kalau misalnya kita menjadi leader ya dalam satu tim, tentunya yang paling penting adalah bagaimana cara kita membina hubungan baik lah dengan seluruh anggota tim itu. Terus yang kedua, kita akan coba membangun lingkungan kerja yang suportif ya, suportif dan positif. Harapannya apa? Tentunya dalam sebuah tim itu perlu kenyamanan, terus kenyamanan, kelancaran dan lain sebagainya. Harapannya kita bisa memberikan dukungan baik itu emosional, terus bimbingan, pandangan, informasi, dan tentunya dari tim akan merasa nyaman lah dengan segala dukungan yang sudah kita berikan. Terus yang terpenting adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan tim, itu yang terpenting. Jadi kita memang tidak membedakan mana atasan, mana bawahan, tentunya tujuannya adalah satu, goals bagi tim, seperti itu Mas. Pak Yogi, berarti kemudian semuanya harus punya andil ya Pak Yogi. Dan kalau misalnya tadi kita bicarakan masalah, berarti ini adalah cara Pak Yogi akhirnya dalam membentuk kepercayaan ya Pak Yogi ya. Nah, ini yang paling menarik menurut saya Pak Yogi. Pak Yogi tadi bilang bahwa kemudian kita juga harus membangun komunikasinya, kita juga akhirnya harus membangun satu ekosistem kantor yang nggak ada atasan dan bawahan, dan harus suportif lah Pak Yogi. Nah, caranya gimana sih Pak Yogi untuk membangun budaya yang suportif di tim ini kemudian supaya trust and belief di antara atasan dan bawahan ini muncul Pak Yogi? Jadi intinya itu kita akan coba membangun sense of community, Mas. Intinya adalah bahwa kita harus tahu juga sih kira-kira yang akan dirasakan oleh anggota tim kita seperti apa. Makanya pada waktu kita posisi pada waktu hampir sama dulu ya dengan anggota tim yang lain, kita kan sudah melakukan proses adaptif ya di sana. Jadi tentunya kita juga bisa merasakan kira-kira yang mereka lakukan seperti apa, dukungan yang mereka butuhkan seperti apa. Terus jangan lupa dengan komunikasi juga ya. Harapannya nanti kira-kira mereka terbuka, kira-kira yang bisa kita bantu seperti apa, kekurangannya apa, nanti kita akan bisa proses bersama-sama Mas nanti di sana. Berarti emang kemudian yang jadi pimpinan harus down to earth ya Pak ya. Akhirnya yang harus siap bantu, yang harus siap tahu keadaan karyawannya misalnya atau bawahannya, supaya akhirnya muncullah komunikasi yang terus akhirnya satu ekosistem yang juga untuk bekerja ya Pak Yogi. Benar, Mas. Nah, kita balik lagi nih Pak Yogi, karena kita ini adalah share podcast edisi Akhlak Seri saat ini Pak Yogi. Gimana nih? Kan Bapak akhirnya adalah awardee untuk karyawan paling adaptif dan karyawan yang paling amanah. Akhirnya kita bicara bahwa kemudian kita bisa ambil teladan dari Pak Yogi mungkin kemudian terkait adaptifnya, bagaimana akhirnya membangun kepercayaan ataupun akhirnya menerima kepercayaan mungkin ya Pak Yogi. Nah, menurut Pak Yogi,
antara amanah dan adaptif ini kemudian gimana sih akhirnya kolaborasi antara nilai ini, antara adaptif dan amanah itu dapat memperkuat posisi kita dalam persaingan pasar, Pak Yogi. Karena kalau misalnya kita bicara bisnis, satu perusahaan kan mau menang dalam kompetisi harus bicara masalah kita punya keunggulan kompetitif apa nih akhirnya untuk memenangkan untuk bisa unggul dari yang lain, Pak Yogi. Nah, kira-kira antara kolaborasi amanah dan adaptif ini gimana nih, Pak Yogi? Ya, jadi gini Mas. Mungkin saya akan coba memisahkan satu persatu ya. Oke, Pak Yogi. Jadi nanti ujung-ujungnya nanti kita kolaborasinya seperti apa. Keterkaitan amanah ya. Amanah itu berarti kan dalam arti kan tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Jadi kalau misalnya di dalam konteks suatu perusahaan berarti apapun yang sudah kita dalam konteks sudah kita perjanjikan itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu. Apalagi kita dengan customer atau dengan tenan itu coba kita penuhi segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita perjanjikan dengan rasa penuh tanggung jawab, seperti itu. Terus keterkaitan dengan adaptif ya. Adaptif berarti kan fleksibel dengan kondisi apapun, dengan tantangan apapun, dengan perubahan apapun, baik itu dari sisi perubahan zaman, teknologi, informasi, kita harus selalu adaptif. Nah, kalau misalnya dalam konteks pasar ya, kalau misalnya saya coba kolaborasikan, ya tentunya kita sebagai pengelola kawasan industri yang mindsetnya di kami adalah tenan adalah raja, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab kita akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi investor. Nah, tentunya dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya ini Mas, sekarang ini kan banyak hal terkait Indie 4.0 ya. Nah, tentunya kita coba kembangkan secara teknologi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi para tenan. Oke. Berarti kemudian sangat ini ya Pak Yogi, akhirnya sangat berkaitan satu sama lain ya Pak Yogi. Apalagi kalau misalnya kita bicara kita ada di pengelola kawasan industri, akhirnya juga ya tadi yang dibilang Pak Yogi bahwa kemudian yang jadi rajanya kita adalah para tenan, yang akhirnya kita harus yang servisnya juga excellence dengan kemudian dengan berbagai ketidakpastian ini akhirnya harus bisa adaptif kemudian dengan adanya informasi teknologi yang majunya juga akhirnya kemudian kita secara penuh dengan tanggung jawab akhirnya ya memberikan semua yang kita bisa untuk bisa memberikan yang terbaik untuk mereka ya Pak Yogi. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Yogi. Karena saya dari unit budaya dan keterikatan karyawan ya Pak Yogi, dari SDM mungkin kemudian sebenarnya Pak Yogi boleh dong kita minta saran nih dari Pak Yogi untuk organisasi kita, katakan misalnya untuk perusahaan kita, gimana sih caranya untuk meningkatkan implementasi terkait amanah dan adaptif dari sisi intervensi dari manajemen nih Pak Yogi? Jadi ada 3 lah yang menjadi saran saya sebagai bagian dari kalau dibilang implementasi amanah dan adaptif ya, sebagai sisi intervensi manajemen. Yang pertama mungkin kita harus membangun lingkungan kerja yang positif dan suportif. Jadi harapannya dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif itu akan meningkatkan sisi psikologi bagi karyawan. Terus yang kedua, tentunya sebagai bagian dari penghargaan bagi karyawan, tentunya nantinya ada peningkatan skill bagi karyawan. Tentunya kalau kita bicara terkait penghargaan bukan hanya masalah gaji, masalah bonus, tapi adalah bagaimana cara kita bisa meningkatkan skill bagi karyawan. Terus yang ketiga ini jangan lupa terkait awareness ya, penghargaan. Tentunya kita berbicara ini bukan hanya dari sisi karyawan saja, tapi bagaimana kita juga bisa menghargai para customer kita. Seperti itu Mas. Berarti ada 3 ya Pak Yogi ya. Yang satu tadi bicara masalah penghargaannya. Yang kedua kita harus bisa jadi satu perusahaan yang suportif mungkin ya Pak Yogi ya. Yang terakhir adalah bagaimana akhirnya kita bisa upscaling the skills ya. Akhirnya kita bisa ningkatin skill karyawan kita gitu, bahwa kemudian
yang namanya penghargaan bukan hanya masalah gaji, Ya. tapi kemudian penghargaan mereka ataupun akhirnya hak mereka untuk bisa berkembang, benar. diberikan begitu ya Pak Yogi. Oke, mungkin gak terasa kita sudah sampai di penghujung episode. Terima kasih banyak untuk Pak Yogi udah bisa join sama kita, ngobrol sama-sama, panjang Mas. lebar Pak Ya. Yogi terkait Terima kasih, amanah Mas dan Hamzah. adaptif. Terima kasih. Ya. Dan kita juga akhirnya banyak bicara terkait bagaimana akhirnya amanah dan adaptif memainkan peran penting dalam dunia kerja saat ini ya Pak Yogi. Baik, buat Instansier, semoga obrolan ini juga akhirnya memberikan manfaat buat rekan-rekan sekalian, apalagi terkhusus untuk masalah bagaimana akhirnya kita selaku instansier bisa berkembang, bisa meningkatkan resiliensi kita dan juga sisi adaptif kita. Selanjutnya kita juga bisa saling percaya satu sama lain. Mungkin saya akan tutup dengan satu quotes dari Simon Sinek. Kepercayaan kolektif adalah jembatan yang memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan fleksibilitas dan ketahanan di tengah ketidakpastian. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus dengerin Akhlak Series di podcastnya Sier di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.